Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Joharini. Saat ini saya bertugas di UPT PPSA Balita Sidoarjo dan saya merupakan salah satu peserta PDPS Jatim Angkatan 1 Kelompok 1. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita merupakan salah satu UPT Dinas Sosial sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani bayi dan balita terlantar dan berusaha memberi perlindungan dan pelayanan sebagai upaya menyelamatkan tunas bangsa dari keterlantaran sehingga mereka mampu mendapatkan hak-hak dasar serta bertumbuh kembang sesuai usia. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus memiliki keterampilan dasar dalam pekerjaan sosial. Keterampilan pertama yang harus dimiliki pekerja sosial adalah keterampilan komunikasi dan menjalin relasi. Untuk komunikasi, di UPT PPSA Balita harus menghadapi kendala dalam berkomunikasi karena penerima manfaat yang ditangani adalah bayi dan balita, di mana penerima manfaat belum bisa diajak bertukar pendapat, terutama pada bayi khususnya. Jadi fokusnya lebih ke masalah tumbuh kembang anak ataupun masalah kesehatan anak. Pada kasus bayi yang lapar atau kesakitan, semuanya digambarkan melalui tangisan, dan saat merasa nyaman, bayi akan lebih banyak tertawa atau diam saja. Sedikit berbeda ketika menghadapi klien balita yang sudah bisa diajak berkomunikasi meskipun dengan berupa potongan kata-kata ataupun kosakata terbatas. Namun saat klien berkomunikasi, paling tidak pesan yang dimaksud akan tersampaikan. Keterampilan komunikasi yang digunakan dalam hal ini adalah bagaimana membangun kedekatan antara klien dan pekerja sosial agar tercipta rasa percaya diri dari klien kepada pekerja sosial. Maka pekerja sosial haruslah pintar-pintar melakukan komunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami anak. Sedangkan keterampilan menjalin relasi, biasanya pekerja sosial berkoordinasi dengan pihak RSUD Sidoarjo dengan pihak terapi dalam mengatasi masalah anak yang mengalami keterlambatan tumbuh kembangnya. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan dalam melakukan wawancara dan konseling. Dalam hal ini, pekerja sosial melakukan pendekatan awal, yaitu dengan mengajak klien balita berkenalan, misalnya menanyakan nama anak, lalu melakukan percakapan kecil atau small talk, misalnya menanyakan anak sudah makan atau belum, hingga tercipta rasa percaya dan kenyamanan di dalam diri klien. Dalam melakukan pendekatan, interaksi dengan klien sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan agar terjalin trust atau kepercayaan di dalam diri klien. Pendekatan yang dilakukan bisa dengan menanyakan nama klien, bisa dengan memberi snack ataupun mainan disertai dengan sikap ramah dan sopan, serta menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap klien. Sedangkan untuk konseling, pekerja sosial biasanya melakukan identifikasi masalah klien terkait riwayat pendampingan pengasuhan. Pekerja sosial melakukan identifikasi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam kegiatan pelayanan terhadap klien. Misalnya, bagaimana mengatasi masalah ketergantungan klien dalam penggunaan Pampers. Selain itu, lingkungan sekitar klien seperti pertemanan klien yang mendukung juga merupakan salah satu potensi sumber untuk klien agar mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam UPT. Untuk interaksi dengan dunia luar dilakukan dengan mengajak klien berjalan-jalan dan berinteraksi dengan orang lain serta mengenalkan benda-benda sekitar. Potensi sumber internal yang dimiliki klien
bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan motivasi dan semangat kompetisi di dalam dirinya. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan dalam membangun jejaring kemitraan. Pekerja sosial juga harus memiliki kemampuan dalam menciptakan dan membina kerjasama, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pekerjaannya. Adapun instansi terkait dengan UPT PPSA Balita misalnya dengan rumah sakit, puskesmas, kepolisian, dinas sosial kabupaten kota se-Jawa Timur, dan masyarakat sekitar. Adapun keterampilan pekerja sosial dalam berkoordinasi dengan rumah sakit atau puskesmas dalam hal pelayanan kesehatan klien, misalnya pada kasus klien yang mengalami keterlambatan berjalan, pekerja sosial berkoordinasi dengan tenaga fisioterapi untuk memberikan terapi terhadap klien. Adapun keterampilan pekerja sosial dalam berkoordinasi dengan kepolisian, misalnya pada kasus bayi atau balita yang diterlantarkan, pekerja sosial berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengetahui kronologi penyebab anak diterlantarkan. Kesimpulannya, pekerja sosial harus memiliki keterampilan dasar dalam menangani masalah klien seperti keterampilan dalam komunikasi dan menjalin relasi, keterampilan wawancara dan konseling, serta keterampilan dalam membangun jejaring kemitraan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan dasar pekerjaan sosial di UPT PPSA Balita Sidoarjo. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan pembahasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.